Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau coba bahas untuk ukuran ya, ukuran standar dalam pemakaian kopi atau penyajian kopi. Sebenarnya ukuran-ukuran ini tujuannya untuk menghasilkan kesegaran atau kefreshan dari kopi agar sesuai dengan teknik yang kita gunakan. Jadi ada sedikit kopekan tadi ya, saya juga nggak begitu hafal nama-namanya. Ada 7 dasar ya. Pertama itu ada nanti namanya ada extra codes, itu sangat kasar, biasanya digunakan untuk yang cold brew, kayak yang suka cold brew itu ya, yang teknik Jepang itu. Nah, untuk di Vero yang FJM 909 ini kan range-nya 10 sampai 8. Nah, untuk yang codes-nya yang extra codes yang atau yang sangat kasar itu kita bisa main di nomor 7 ataupun 8. Itu udah pas banget ya. Kemudian untuk yang kasar atau yang codes biasanya digunakan untuk teknik fan press. Nah, kebetulan fan press saya sudah pecah. Oke, jadi untuk fan press sendiri itu khusus, dia di urutan yang kasar gitu ya. Nanti saya bakal kasih range gambarnya. Oke. Itu biasanya enaknya di ukuran nomor 6. Ya, itu nomor 6 untuk teknik fan press. Oke. Selanjutnya untuk yang medium codes atau yang ukuran sedang biasanya digunakan untuk teknik pour over, tapi terkhusus untuk alat Chemex, saya nggak ada alatnya. Kemudian ada juga bisa pakai clipper dipper, nanti saya tempelin gambarnya. Ada kayaknya ya, ada kan? Kayak ada lah ya. Oke. Kemudian ada Cafe Solo Brewer, itu ya khusus di alatnya. Saya juga nggak ada untuk alat itu karena bakal ribet untuk penyimpanannya. Kemudian untuk yang sedang atau yang medium, ini biasanya kita bisa pakai di 3 dan 4. Nah, untuk yang nomor 3, misalnya kita putar di sini, ini 3 nih ya. Oke, cocoknya itu digunakan untuk flat bottom. Oke, flat bottom masih ada ya. Flat bottom cuma papernya nggak ada. Itu dia flat bottom cocok banget di ukuran ketiga. Kemudian yang cocok lagi di ukuran ketiga ini bisa digunakan untuk Vietnam drip. Tuh, Vietnam drip itu pasnya dicocoknya di ukuran 3. Kamu kalau mau pas di ukuran 3 pedantry itu. Oke. Untuk yang ukuran 4 lebih cocoknya yang cone. Cone itu biasanya nanti saya tempelin deh ya. Kemudian saya juga hampir lupa, yang nomor 3 itu bisa digunakan untuk aeropress ya. Nah, jadi aeropress juga cocok di situ karena aeropress itu dia masuknya tidak halus, karena kalau halus bakal sulit untuk ngepumpnya. Jadi kalau kita ngepump balik lagi atau pas kita push dia bahkan balik lagi naik ke atas karena ruangnya terlalu sempit gitu ya. Selanjutnya untuk yang halus atau fine itu di ukuran nomor 1 nomor 2. Nah, untuk nomor 1 lebih enaknya pas di ukurannya itu digunakan untuk espresso ya, espresso baik mau single double itu espresso. Nah, tapi ada beberapa orang mencoba mengkalibrasi jadinya artinya dia pengen hasilnya pengen lebih semi halus sedikit lagi gitu, nggak sampai extra fine atau yang sangat halus. Nah, itu biasanya dikalibrasi, jadi ini dibongkar terus dia diputar sedikit itu putaran rodanya sedikit, jadi hasilnya nomor 1 misalnya tapi di bawahnya sedikit. Kalau saya udahlah settingan pabrik aja, karena nanti kalau di setting manual ya takutnya gimana ya. Saya lebih seneng yang bawaannya aja asli gitu. Yang untuk nomor 2, oke, misalnya kita nomor 2 enaknya itu digunakan untuk teknik V60. Nah, terakhir kan di sini di Vero yang FJM ini ada yang 0 atau yang Pro. Ini bisa digunakan cocoknya untuk Turkish style. Ya, Turkish style kamu bisa cocok main di situ. Bisa juga untuk retreso ya. Jadi kemarin kita udah coba itu yang pengen dapat espresso kremanya tebal, bisa main di ukuran 0. Oke ya. Tapi biasanya saya kalau udah espresso, karena saya butuh kopi yang agak semi keras gitu ya, atau keras hasilnya pas diminum, saya biasanya mainin di 0 ya. Nah, hari ini kita mau coba main di ukuran untuk penyediaan V60, kemudian di drip bag. Saya lupa drip bag ini cocoknya juga di nomor 2. Oke ya, drip bag. Kemudian juga kita mau hasilin di untuk ngitung di aeropress. Mualah ya, coba minum kopi 3 gelas itu nggak apa-apa lah ya. Oke, kita mulai dulu. Oke, kita siapkan kopinya. Oke, untuk kopinya ini saya gunakan kopi Solok ya, Robusta Solok. Jadi emang untuk Robusta di daerah Sumatera ini ya, saya lebih
cenderung ke solok gitu ya. Ya, semoga nanti next time bisa ke sana lah ya. Nah, kita mau coba dulu di VIX60. Oke, kita pakai biasanya sih perbandingan yang saya gunakan itu 1:15 ya. Mungkin kalau diulang-ulang ya. Jadi nanti kita coba, kita mau hitung-hitung ya. Kita pakai dulu 13 gram. 9, 13 gram. Oke, sudah. Yuk. Oke. Dah tahan. Tadi kita mau buat apa tadi? VIX60 ya. Oke, kita pakai di urutan nomor 2. Oke, udah nomor 2. Dengarkan suara musiknya. Oke, ini dia yang fine ya, halus. Oke, cocoknya digunakan di media VIX60. Oke, tahan ya. Udah. Oke, ini dia 13 gram kopinya tadi. Oke, 13. Oke, berarti 160 berapa tadi? 165. Gimana sih kameramen? Oke, udah lama saya nggak ngepur. Kenapa saya pakai yang 1:15? Dia biar benar-benar strong ya. Oke, sudah cukup. Oke, kita angkat ya. Ini dia hasil untuk yang VIX60. Oke, saya duduk dulu deh, nggak boleh berdiri ya. Ini dia VIX60 nya. Kan sayang gitu ya, apa namanya, kenapa nggak langsung satu gelas dihabisin gitu untuk 13 gram. Silakan saja sih, tapi kalau saya emang nggak butuh banyak minum air gitu kan, kita butuhnya minumnya kopi. Jadi saya pengen di ukuran 165 ini, begitu kita rasain kopinya dengan perbandingan 1:15 tuh hasilkan kopi yang sangat strong ya. Walaupun teknik pour over itu sebenarnya bukan strong yang ditawarkan, tapi kemurnian kan yang namanya teknik pour over. Tapi kalau saya, dia harus murni, dia juga harus strong. Oke, drip bag simple gitu ya, harganya pun juga nggak terlalu mahal gitu ya. Nah, drip bag ini itu maksimal untuk bubuknya yang kita gunakan itu 10 gram. Oke ya, 10 gram. Inilah tekniknya ya. Oke, lebih. Oke, 10 ini dia. Musik. Nah, kalau tadi bisa langsung kita pour langsung, kita langsung tuang, ini harus pelan-pelan lah ya, karena dia harus sesuai dengan lubangnya. Oke, perbandingannya untuk dapatkan kopi yang murni dan strong untuk drip bag, karena dia cuma 10 gram, maka cocoknya nanti itu mainnya di 1:12. Artinya ya, kita cuma butuh 12 dalam 1 gram kopi itu cuma butuh 12 ml air. Maka kalau dia 10, berarti air yang kita butuhkan itu cuma sebatas berapa? Ayo, air gimana sih? Oke, kameramen ini lama kali ngitungnya. Oke, kita butuh 120. Nah, untuk suhunya boleh ditengok ya di beberapa video sebelumnya ya. Oke, suhunya bervariasi lah, tergantung kamu mau pakai berapa. Kayak kok saya biasanya di 989 atau sampai 90. Oke, nih saya pakai, berhenti di 120. Oke, ini dia drip bag.
Jadi kalau misalnya saya jauh gitu atau pergi main jauh gitu, main ya baik main sama anak-anak atau main sama kawan gitu, saya bawa aja drip bag gitu ya. Ditaruh di situ sama biji kopi yang udah saya grinder lah atau udah saya giling. Oke, ini dia hasilnya. Sip, dia bakal murni terus tetap strong ya. Nah, tapi kalau kamu tidak pengen strong banget, kamu bisa naikin. Jadi dimainkan di perbandingan 1:15. Jadi kamu butuh 150 untuk 10 gram kopinya. Insya Allah soft lah dia, nggak terlalu strong. Oke, terakhir alat dulu yang saya banggakan ya, karena nabung cukup lama untuk dapatkan alatnya, itu Aeropress ya. Dulu sempat sering dibawa-bawa juga sebelum ketemu drip bag. Untuk Aeropress, konsepnya Aeropress itu kan bakal menghasilkan espresso, khususnya yang double espresso. Kalau yang single espresso bakal sulit gitu ya. Bisa aja sih, tapi cukup sayang di binnya gitu ya. Oke, atau sayang di bijinya. Oke, karena kita mau buat gelasnya itu biasanya perbandingannya nanti kita gunakan itu di perbandingan 1:, untuk espresso ya, di 1:12. Oke, biji yang kita gunakan itu sekitar 15 gram 15 gram ya. Lewat tadi 16. Wow juga benar sih, masih 14. Oke, 15. Nomornya 4. Astagfirullah. Oke, lupa saya nomor 4. Terima kasih kameramen. Aeropress ya. Oke, ini nomor 4. Dia medium ya. Oke, pas untuk Aeropress. Jadi dia, kenapa saya bilang tadi dia harus di medium? Karena kan nanti dia bakal tertutup ya, pori-porinya pakai kertas papernya ini. Jadi kalau kita pakai yang fine atau yang halus atau semi halus, itu bakal sulit airnya jadi keluar karena ketutup pori-porinya gitu ya. Oke, kita basahi dulu. Apanya yang kita basahi? Yang kita basahi dulu papernya ya, untuk buka pori-porinya dan ngilangin bau kertas. Untuk Aeropress sebenarnya ada urutan nomor sih sebenarnya yang bisa digunakan. Kita mau 1, 2, 3, 4. Oke, biasanya untuk espresso itu di nomor 2. Nah, tadi saya bilang saya pakai perbandingan 1:12 dengan biji 15 gram. Oke, berarti kita tuang dulu 15 gram. Tekniknya bisa macam-macam lah ya untuk Aeropress. Oke, yang penting kita pakai 1:12, airnya 180. Oke, diamkan dulu sampai benar-benar masak kopinya. Jangan lupa diaduk, kayak biar merata panasnya. Oke, kita siapkan. Jangan lupa diklok. Aeropress ini sekarang banyak generasinya ya, terus banyak juga yang niru ya, macam-macam alat Aeropress nih ya. Dengan teknik Aeropress ya, itu di saat kita membalikkan, ceng, serasa keren ya. Oke, dah langsung kita pump. Nggak lebih sebenarnya. Oke, cuma karena kepam dia siap. Itu dia.
Oke, gelasnya ini ukuran 250 ml, cuma karena dia di bawahnya ada sedikit celah, jadi seakan-akan penuh banget, padahal enggak. Oke. Oke, ini dia Aeropress dengan teknik perbandingan 1:15, 1:12 dengan 15 gram. Dia strong lah ya. Nah, tapi kalau kamu mau buat dia jadi Aeropressnya espresso, maka bisa di urutan nomor 2. Oke, ini udah ada nomornya sih ya. Ini udah ada nomornya di nomor 2, airnya sini. Tapi karena saya punya ukuran sendiri, ya udah. Karena kalau untuk cuma dapatkan espresso, ya langsung aja pakai mesin. Ya mungkin itu ukuran atau size grain yang kita gunakan. Terima kasih buat saudara ya, saya lupa namanya, nanti saya tempelin lah di video ya. Oke, atas pertanyaannya. Oke, cukup bagus gitu ya. Saya pun juga selama ini tidak kepikiran untuk buat video tentang ini gitu, tapi karena rananya ya kita coba. Mungkin ini yang bisa saya bagi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada yang salah dari penjelasan yang saya paparkan, karena saya juga bukan barista, saya cuma penikmat kopi ya. Jadi saya coba baca, coba saya takar-takar sendiri, saya coba aplikasikan sendiri dengan selera di lidah saya dan cara minum kopi yang saya suka gitu. Tadi kalau ada yang salah dalam pemakaian ya, misalnya nomor segini untuk alat ini boleh tolong diperbaiki, karena manusia itu tempat yang salah gitu. Karena sempurna itu hanya merek rokok, dan sempurna yang sebutuhnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.